Oke, kita masuk ke video berikutnya, yaitu session dan autentikasi user. Nah, koneksi antara komputer klien dan komputer server dalam protokol HTTP bersifat stateless. Nah, koneksi akan dibangun ketika komputer klien melakukan permintaan ke komputer server. Nah, setelah komputer server melayani permintaan tersebut dan mengirim respon ke komputer klien, koneksi akan kembali terputus. Nah, ini berarti bahwa setiap permintaan bersifat independen atau tidak saling tergantung satu sama lain. Dengan demikian, tidak ada keadaan atau stat pada permintaan lama yang dipertahankan ketika terjadi permintaan baru. Nah, hal ini akan menyebabkan variabel yang terdapat pada suatu halaman website tidak dapat dikenal oleh halaman lain. Nah, untuk membuat suatu variabel yang nilainya dapat dikenal oleh seluruh halaman web, kita perlu mendaftarkan variabel tersebut ke dalam session. Sebelum mendaftarkan variabel ke dalam session, objek session perlu dibuat dan diaktifkan terlebih dahulu. Nah, dalam Node.js, session dapat dibuat menggunakan modul eksternal. Nah, salah satu modul yang dapat digunakan untuk pembuatan session adalah Node Session. Nah, modul ini akan membahas penggunaan modul tersebut untuk membuat sistem autentikasi user. Nah, kita mulai dengan instalasi modul Node.js Node Session, teman. Untuk membuat session di dalam aplikasi Node.js, kita perlu memasang modul Node Session terlebih dahulu. Nah, modul tersebut dapat dipasang melalui program npm menggunakan perintah berikut. Kita buka Visual Studio-nya. Di sini kita ketikkan npm. Nah, setelah modul terpasang, kita perlu mengimpor modul tersebut ke dalam aplikasi yang kita buat menggunakan kode berikut. Oke, kita lihat pada layar. Nah, berikutnya adalah konfigurasi session dalam Node Session. Nah, pembuatan session menggunakan modul Node Session dapat disertai dengan konfigurasi tertentu. Nah, konfigurasi perlu ditulis dengan bentuk array asosiatif atau pasangan kunci nilai. Nah, opsi-opsi dalam konfigurasi yang telah didefinisikan dalam modul Node Session dan sering digunakan dapat dilihat pada gambar ya, di layar. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama ada secret. Secret itu adalah operasi yang digunakan untuk mengekskripsi session.
Nilai terdiri dari 32 karakter. Kemudian ada driver. Driver adalah opsi yang digunakan untuk menentukan jenis penyimpanan session. Nilai normal adalah file, yang berarti session akan disimpan dalam bentuk file. Nilai lain yang dapat digunakan adalah database dan memori. Kemudian ada leavest time. Ini berfungsi untuk opsi yang digunakan untuk menentukan masa berlaku session jika user tidak melakukan aksi atau berada dalam keadaan delay. Nilai dari opsi ini ditulis dalam bentuk satuan milit byte. Kemudian ada expire on close. Opsi ini digunakan untuk mematikan session ketika user menutup aplikasi web browser. Kemudian files. Opsi ini digunakan untuk menentukan lokasi dari file session atau hanya digunakan jika operasi driver bernilai file. Nah, daftar opsi lain yang dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi session di dalam Node.js. Node session dapat dilihat pada link berikut. Nah, kemudian membuat dan mengaktifkan session. Nah, untuk membuat session menggunakan modul Node session gunakan kode berikut. Kita lihat pada layar. Kemudian baris pertama di atas berguna untuk membuat session atau objek dari kelas Node session. Baris kedua berguna untuk mengaktifkan atau menjalankan session dan akan mendefinisikan properti di session pada objek request. Dengan demikian, kita dapat mendaftarkan variabel ke dalam session melalui properti tersebut. Kemudian kita mendaftarkan variabel ke dalam session. Nah, setelah session tersebut dan berada dalam keadaan aktif, kita dapat mendaftarkan variabel dengan nilai tertentu ke dalam session tersebut. Nah, cara yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan ini adalah dengan memanggil metode put dari kelas Node session sebagai berikut. Kita lihat pada layar. Nah, kode di atas akan mendaftarkan variabel user ID ke dalam session dengan nilai admin. Kemudian kita mengambil nilai variabel di dalam session. Untuk mengakses nilai variabel yang telah didaftarkan ke dalam session, kita perlu menggunakan metode get dari kelas Node session. Nah, sebagai contoh, untuk mengambil nilai dari user ID, kita dapat menulis kode sebagai berikut. Kita lihat pada layar. Kemudian contoh kode berikut ini menunjukkan cara mengambil nilai variabel di dalam session. Kita buat sebuah file dalam templates dengan nama mainbook. Lalu kita ketikkan skripnya. Jadi di sini kita ketikkan skripnya, kita buat folder baru dulu. Dalam template-nya kita buat main.book. Kita ketikkan skripnya. Oke, kita buat ulang.
Oke, lalu kita buat file lagi di dalam template dengan nama page patch1 ya. Kita buat lagi ya, pada patch1. Dan kita ketikkan oke, lalu kita save ya, save. Kemudian kita buat file lagi dalam template dengan nama patch2. Lalu kita ketikkan scriptnya. Oke, lalu kita save ya. Kemudian kita letakkan sebuah file session.get.js di dalam folder akademik. Tambahkan lagi. Oke. Kemudian kita ketikkan scriptnya. Oke, setelah itu kita langsung saja save ya. Kita kontrolnya, tekan cd, delete, tekan node yes. Dan kita buka browser, kita tekan localhost 3000.
Oke, kita buka halaman 1. Maka akan muncul semudah jangan balas. Kemudian kita kembali, kita buka di halaman 2. Oke, muncul sama. Oke, jadi untuk videonya sampai sini. Saya akan membuka kembali scriptnya. Sini ada penjelasannya. Di pada script di layar variabel var1 sini ya, var1 didaftarkan di dalam session pada saat halaman utama dibuka karena sudah berada di dalam session, maka dinilai dari variabel tersebut dapat diakses dari halaman lain, baik halaman 1 maupun halaman 2. Nah, ketika dijalankan aplikasi di layar akan menampilkan hasil sebagai berikut. Ya, hasilnya seperti ini ya. Oke, kemudian sini saya membuka kembali scriptnya. Ini. Itu berikutnya kita akan belajar bagaimana cara memeriksa keberadaan variabel di dalam session. Nah, keberadaan suatu variabel di dalam session dapat diperiksa menggunakan metode khas dari kelas node session. Sebagai contoh, untuk memeriksa apakah variabel var1 terdapat di dalam session atau tidak, kita dapat menggunakan kode ya. Kode berikutnya seperti pada layar. Kemudian menghapus variabel dari dalam session. Untuk menghapus satu variabel dari dalam session, kita gunakan metode forget dengan menyebutkan nama variabel yang akan dihapus sebagai nilai parameternya. Teman perhatikan kodenya di layar. Kemudian baris kode di layar akan menghapus variabel var1 dari dalam session. Jika ingin menghapus semua variabel yang terdapat di dalam session, teman-teman gunakan metode flush seperti berikut. Teman-teman lihat pada layar. Oke, untuk videonya dari saya, terima kasih.